Kita mendengarkan ceramah agama guru kita, tamu kita yang datang dari Kalua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Guru Muhammad Yanur. Pada beliau kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Guru salat ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام النبيين وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, yang mulia para alim ulama, guru-guru kita sabarataan yang berhadir, ampun maaf kita tidak menyebutkan nama pian-pian satu persatu. Terlebih khusus yang kita muliakan, yang mulia sahib hadal majlis, teriring doa mudah-mudahan para habaib, para syaraif, guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusan beliau, dikabulkan segala hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Semuanya yang berhadir, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha lawan kita. Kehadiran kita di dalam majelis ilmu ini menjadi simpanan yang berharga untuk kita di akhirat kelak. Karena pahalanya orang menuntut ilmu sudah kita maklum, sudah kita ketahui. Di antaranya sabda baginda Nabi kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, kata baginda Nabi, ya bana Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min 'idqi alfi raqabatin. Wahai Ibn Mas'ud, duduknya engkau di majlis ilmu satu mat, tidak menyentuh pulpen, tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi engkau daripada memerdekakan 1000 ikung budak. Hanya dengan kita duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu satu mat, itu sudah mendapatkan posisi amalan. Amalan kita ini banyak mengeluarkan duit, memerdekakan 1000 ikung budak. Anggap aja seikung budak 100 juta kali 1000 berapa duitnya? Tong seorang. Banyak duitnya. Itu bisa kita dapatkan hanya dengan duduk di majelis ilmu. Nah, apa susahnya? Nyamannya nih. Gawian sedikit, upah genap. Ini khususiat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah menyambungkan sabda beliau, wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Memandangnya engkau kepada muhanya orang alim dengan pandangan mahabbah, maksudnya itu lebih baik bagi engkau daripada menyumbang 1000 ikung kuda untuk perang sabilillah. Seikung kuda wayah ini rata-rata 20 juta kali 1000 berapa duitnya? Berapa M? 20 juta kali 1000 berapa M? Yo am di tol.
20 juta dikali 1000 berapa M? Ya seitulah. Itu bisa kita dapatkan hanya dengan ma'itihi, manjanaki, mancangangi, mandang muhanya orang alim. Ya, banyaknya orang alim di muka guru-guru kita, masya Allah. Itihi muhasidin, dengan pandangan mahabbah, itu menempati pahala lebih baik daripada menyumbang 1000 ikung kuda untuk perang sabilillah. Hanya dengan ma'itihi muhanya orang alim. Itu untungnya biar. Nah makanya kita tuh usahakan duduk di majelis, jangan sampai awal mah kebelakang, jangan hanya kebelakang terus. Usahalah duduk ke majelis taklim itu di muka supaya langsung mengikuti guru secara langsung berhadapan. Ya maunya kata kawa jua, duduklah di hadapan TV supaya kawa mengikuti guru secara live, secara langsung. Kayak binian kayaknya karena kawa mengikuti guru, maka mengikuti di TV barangnya. Ini duduk mahir, kebelakang, dia kebelakang. Kenapa aja orang makan kebelakang? Nyaman dia sambil ngantok. Niatnya aja kada bujur dah. Ke majelis ilmu ada guring aja kan? Nyaman pang guru jadi majelis tu guring. Di rumah dia tapi mau tak guring. Di rumah dia tapi mau tak guring, tapi di majelis mau guring jarang. Malah kayak itu teruslah. Nuntut ilmu tapi hendak guring aja deh apa kisahnya. Jadi sangatnya bisa dalilnya lah. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Ke belakang begitu. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila melewati taman surga mampirlah. Qila ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Hilakut dzikir, perkumpulan orang berzikir. Makanya guru nyaman guru di majelis itu karena ini taman surga, Pak. Arat alasan kawan. Berdalil hafalang. Lengkap dalilnya. Dia orang pintar tulisan kayak itu. Menyahuti juga dalil. Saking kada hendaknya sembahyang capat ya berdalil jawab perguruan. Bangun di guru, juhur, ngantuk guru bangun di sini. Bangun hanya menjawab tak berdalil. Qala Rasulullah, mana gurunya? Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud. Rasulullah bersabda, wahai guru, apabila mengantuk mata sedangkan ia hendak sembahyang, falyarqud, hendaklah guring terlebih dahulu. Kena sembahyang guring. Guru di Saudinya ada, Pak. Yang murid penatulahannya kayaknya. Protes lawan perguruan ya, Pak. Nah, lihatilah wajahnya orang alim. Ma'itihi muhanya orang alim itu lebih afdal daripada menyumbang 1000 ikung kuda fisabilillah. Hanya dengan cara ma'itihi muhanya orang alim. Cangangi baik-baik muha orang alim. Jangan dicilingi, jangan. Dicangangi dengan pandangan mahabbah. Nah itu. Apakan lagi pinta cangangi orang wali? Wah, ada kisah lagi itu, Bang. Tacangangi muhanya orang wali, langsung timbul macam-macam dalam batin yang baik-baik. Kayak Habib Abu Bakar Gresik itu kan. Waktu Sidin keluar dari khalwat 15 tahun, khalwat keluar dari kamar khalwatnya, 3 hari 3 malam gurunya tawajuh hendak mengeluarkan, tuhuk hendak mengeluarkan Abu Bakar ada mau keluar. 3 hari 3 malam guru beliau Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tawajuh kepada Allah supaya Abu Bakar dikeluarkan dari kamar khalwatnya. Keluar Habib Abu Bakar Gresik, orang-orang yang ahli maksiat melihat muhasidin langsung tobat. Kan ada bandir belum? Melihat muhanya aja langsung bertobat. Orang-orang yang ibadahnya lemah, lihat muhasidin langsung kuat ibadahnya. Karena ada pantulan sir ilahiyah. Sir ilahi ada di wajahnya beliau. Tatkala orang melihat langsung semangat untuk beribadah. Dan itu apalagi muhanang kelas-kelas beliau itu dipandang lebih bagus lagi untuk menambah semangat kita dalam beribadah. Yaitu muha orang-orang soleh macam itu. Nah, jadi usahakan datang ke majelis itu, biasakan duduk di muka terlebih dahulu. Ini lapah benar disuruh ke muka.
kemuka aja gurunya sini aja guru aja. Apa gurunya orang kemuka ini aja guru aja. Nyaman maitihi muha guru biar di muka itu nyaman maitihi. Al Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al Habsyi itu beliau dari Hautah. Dari Hautah setiap hari tulang ke majelisnya Imam Haddad. Imam Al Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al Haddad Sahibul Ratib. Tiap hari dari Hautah menuju ke tempatnya Imam Haddad jauh. Tapi yang terjadi beliaulah murid yang paling pertama duduk di majelisnya Imam Haddad. Tiap hari paling jauh rumah, tapi pendahuluan datang ke majelisnya Imam Haddad. Jawaban beliau cuma sebuting, aku diberdahulu supaya nyaman maitihi muha paguruan, dan paguruan tak kala masuk aku berdahulu nang didapati sidin. Ada dan lain-lain. Nah sehingga keberkahannya Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi berbeda dengan murid-murid yang lain. Makanya Imam Haddad waktu ditawari maqam Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menolak. Wahai Imam Haddad, Anda akan diletakkan maqam Syekh Abdul Qadir Jailani di tubuh Anda. Jawab Imam Haddad, kada, awakku sudah hibak, pangkatku sudah hibak dengan Al-Imam Qutbul Malak. Aku sudah dipenuhi dengan Al-Idrus. Batang tubuhku, zahir batin, kewalian, pangkat beliau semuanya sudah dipenuhi oleh Al-Idrus. Cukup sudah. Hibak sudah, tidak lagi membuat yang lain. Tapi ini tetap wahai imam, hendak diunjuk lawan pian. Jadi diunjuk ke muridku aja. Mun tetap mau unjuk lawan aku, lempar ke muridku. Akhirnya siapa yang dapat? Murid yang paling pendahuluan datang, Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Berkat rakat parak lawan paguruan. Pas paguruan kehibakan pangkat awak dapatnya. Nah gitu sama paguruan hibak jadwal ceramah seorang parak awak dapatnya. Nah, itu orangnya itu orang parak lawan paguruan, dan menuntut ilmu itu disuruh memaraki paguruan. Disuruh supaya kayak apa caranya paguruan nang pinandu lawan seorang. Amal seorang pinandu lawan guru, biasa gitu. Ini guru nang pinandu lawan seorang, itu nah harap. Nah makanya jadi anak murid tuh bisa-bisa lah cari muha hadapan paguruan. Tapi cari muhanya yang standar lah, maksudnya jangan bersisipak. Ini mencari muha di hadapan paguruan, kawan ditinjak, nah, ini lain urusan. Ini ada persaingan namanya, luput makanya kayak itu. Di dalam majelis bersaingan, awak kehendakan dipuji paguruan, kawan ditinjak, itu luput kayak itu. Carilah permainan yang jujur dan adil. Maju kayak itu, melangkah ke depan tanpa harus menyingkirkan orang lain. Maju melangkah ke depan tanpa harus menyingkirkan orang lain. Ambil hati paguruan kita. Kayak apa caranya guru kita sampai pinandu lawan kita? Kalau guru pinandu lawan kita, tatkala sidin berdoa, pasti dalam doanya beliau ada teringat lawan kita. Karena sidin pinandu lawan kita. Apalagi muridnya banyak, misalnya kan, murid banyak. Guru tuh kadang-kadang kada pinandu, nama murid seorang. Kada pinandu, nah maka seorang bisa-bisa minta pinandui lawan paguruan. Itu juru ulama kita mau ambil muha di hadapan paguruan, mencari muha, ambil muha aja. Mencari muha di hadapan paguruan dibenarkan, tapi cari muha di hadapan orang lain kada dibenarkan. Tujuannya orang mencari muha di hadapan paguruan supaya dapat ilmu rahasia paguruan. Nah, itu yang penting tujuannya tuh. Nah jadi itihija muha orang alim gitu lah. Ini kan mukadimahnya tadi. Alhamdulillah tadi kan. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat, dzurriyyat dan seluruh pengikut beliau ila akhir zaman. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini kada lain kada bukan yang kita tiru, yang kita turut adalah kelakuannya Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya di dalam kita menuruti kelakuan baginda Nabi, kita memerlukan pengetahuan yang luas.
Wajib menuntut ilmu supaya kita paham bagaimana akhlak baginda Nabi SAW. Kalau kita kada mengaji, kada mungkin kita tahu kayak apa sejarah Nabi. Nah ini termasuk kewajiban kita mengkaji bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kayak apa Nabi berdakwah, ini penting dipelajari oleh kita. Kita yang terjun ke medan dakwah ini penting mengaji bagaimana Nabi berdakwah, supaya dakwahnya kita kada mengaradau, supaya dakwahnya kita ada tuntunan, ada ambilan, ada contoh bagaimana Nabi kita berdakwah. Kan dicontohkan baginda Nabi berdakwah disebut beliau ini orang yang memiliki prinsip tidak keras. Baginda Nabi itu dalam dakwah sifatnya membawa hati yang lemah lembut. Sampai Allah mengatakan wa in kunta faddan ghadidal qalbi lam faddu min haulik. Jikalau engkau wahai Muhammad keras, niscaya orang-orang lari dari engkau. Tapi lihat Nabi Muhammad dakwahnya dengan kelembutan. Dakwahnya dengan kelembutan. Nah inilah yang ditiru oleh para pendakwah. Karena menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik, maka kita dalam berdakwah tirulah baginda Nabi. Gunakan sifat lemah lembut dalam berdakwah, jangan memakai kekerasan. Kalau kita memakai kekerasan, yang ada terjadi permusuhan. Yang ada terjadi permusuhan, terus ada pecah damai bau murad, dakwah pun kada tersampaikan. Sampaikanlah dakwah dengan lemah lembut. Lihat metodenya Wali Songo. Metode dakwah Wali Songo menyentuh ke relung-relung hati pribumi. Mereka tidak serta-merta berdakwah itu memaksakan kehendak, kada. Kalau langsung dipaksakan kehendak, kada. Mereka berdakwah dengan penuh kelembutan, melebur kepada masyarakat sekitar. Tujuannya supaya kawan mengambil simpati masyarakat akhirnya mudah menerima agama, sehingga mereka mudah menyampaikan. Itu metode dakwah Wali Songo mengadopsi dakwah baginda Nabi SAW. Nah sehingga disimpulkan oleh para pakar kita, dalam berdakwah ini ada 3 tingkatan. Ada namanya metode amputasi, ada metode asimilasi, ada metode minimalisasi. Ini bahasa kuliahan ini. Nang hingga sedikit mengerti ini. Sasi ini. Yang pertama disimpulkan oleh para pakar kita, metode dalam dakwah metode amputasi. Amputasi itu apa? Manatak, tatak batang, tatak habis. Itu amputasi ngarannya. Dakwah secara amputasi ini memotong yang memang wajib dipotong. Contoh, masyarakat sekitar pekerjaannya menyembah kepada batu, menyembah kepada pohon. Langsung aja masuk ke sana, diamputasi itu. Itu diamputasi, dipandiri bagabatan, sudah kita dapat langsung dipotong. Diamputasi bahwa ini makhluk mati. Ini kada bisa mendatangkan manfaat, ini kada bisa mendatangkan mudarat. Langsung jadi amputasi. Pokoknya kada boleh lagi nggak begini. Itu metode amputasi. Dan biasanya yang seperti ini langsung mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Karena langsung mengamputasi. Ya, langsung diamputasi. Ini biasanya langsung, wah ini bisa merubah Tuhan kami. Kami mulai bahari Tuhan kayak ini, bisa berkelahian. Ini metode amputasi. Nah yang kedua lebih ringan, metode asimilasi. Asimilasi ini namanya metode meleburkan budaya di dalam agama, menyatukan budaya dengan agama. Ini asimilasi ngarannya. Contohnya apa? Tumpeng. Pian rancak Allah keselamatan pakai tumpeng. Pian tahulah sejarahnya tumpeng. Dalam sejarahnya disebutkan tumpeng itu merupakan
puji-pujian mereka dulu kepada dewa yang ada di gunung. Jadi diulah nasi itu kayak gunung, karena mereka memuji Tuhan yang ada di gunung. Itu asal usul tumpeng. Asal tahu aja pian asal usulnya. Asal usul tumpeng itu untuk memuji dewa gunung. Tapi pujiannya ini disertai dengan mantra-mantra yang sifatnya untuk agama mereka. Jadi dibacakan tumpeng, macam-macam dibacainya kan. Atarnya ke gunung toh. Itu kisahnya Bahari. Masuk Islam ke tempat situ. Apakah dihapus tumpeng? Kada. Apabila bersalamatan tetap pakai tumpeng. Tapi dirubah, tumpengnya dibacakan doa salaman, tumpengnya dibacakan doa-doa yang sifatnya kebaikan. Oh kada apa-apa, biar tetap tumpeng, tapi nang dirubah mantranya. Mantranya nang dirubah. Orang Bahari pakai mantra nang ngomong macam-macam kayak itu, lalu dirubah pakai doa selamat. Kada ada yang melarang. Ini namanya meleburkan budaya ke dalam agama. Jadi budaya itu dimasukkan, dijadikan ke dalam kegiatan agama. Kan apa? Biasa aja kayak itu. Nah inilah yang banyak terjadi di daerah Kalsel, juga di daerah Kaltim. Di Kaltim ini apalagi banyak, karena kerajaan Kutai pertama, kerajaan Hindu pertama ada di Indonesia, ada di Kutai. Ada di Kutai, raja pertama Raja Kudungga. Puncak keemasan terkenal zaman Raja Mulawarman. Ini sejarah Kutai. Maka kerajaan ini banyak meninggalkan bekas-bekasnya. Banyak meninggalkan bekas, termasuk di Kalsel, di Banjar. Banyak tradisi-tradisi yang masih diadopsi, masih dipakai di dalam agama Islam. Nah itu tuh tradisi Bahari, tapi tetap dipakai di dalam agama Islam. Contohnya apa? Mandi pengantin. Mandi pengantin itu tradisi orang, tapi bertentangan lah lawan Islam. Kada. Karena Islam pun menyuruh kita mandi. Nyatanya mandi wajib itu suruhan Islam. Mandi Jumat suruhan Islam. Mandi 2 hari raya suruhan Islam. Hendak sembahyang gerhana disuruh juga mandi. Hendak ke majelis disuruh mandi. Hendak tarawih disuruh mandi. Islam pun ada perintah untuk mandi. Kada ada bertentangan orang mandi. Terserah aja, kada ada bertentangan dengan Islam. Yang bisa bertentangan dengan Islam itu mandinya di tengah umum, pengantinnya betapih dadaan. Nah itu bertentangan dengan Islam, karena pengantinnya buka aurat. Silahkan pian hendak mandi di tengah umum, betatai 2 laki bini tapi bermukana, betutup aurat. Itu maksudnya. Nah pakaian nutup aurat, ngaya mukana kayak itu nah. Marahan nak mandi tengah timbuk pada bapak. Udah jadi masalah, jarang motor gue dileher nah. Sekarang timbuk mandi. Nah, bah guru ajar mandinya guru yang betutup kain kuning. 2 laki bini kita tayakan di kalubudi pakai kain kuning. Mau kuning, mau hijau, mau habang, mau hirang, mau ungu, mau jingga, mau apa terserah warnanya. Kan ada pengaruhnya. Tapi harus kuning gue, terserah orang ya, orang ketujuh ya Pak. Karena warna kuning itu menurut penuturan merupakan lambang kejujuran. Jadi orang ketujuh warna kuning tuh orang ketujuh jujur. Nah, itu kata-kataan. Artinya kan bisa berdusta orang ketujuh warna kuning tuh. Jar aja bang. Jar juga. Tapi adalah sesekali kita tuh berdusta. Contohnya apa? Bini baulah makanan kada nyaman. Apa makan iwak? Liwar masirnya. Seorang udah darah tinggi, bini nyanga iwak masir pulang. Itu mun orang berilmu, inya kada bebander. Amun nang kada beilmu yang nang bungol malapok kamu habini. Usah bungol jadi si bini ya. Ada tahu lagi darah tinggi, masih menyang iwak. Itu orang gak ada ilmu. Tapi kalau orang berilmu, rasanya masih lapasnya. Kenapa abahnya sampai asa kada nyaman parut.
kata kada nyaman liwat apa sih. Nah, itu orang berilmu mawada kada nyambati bini kada apinya bebadah asa kada nyaman. Dia nyambini mau asa kada nyaman berabah kalau mau kada aku hendak cari angin nak keluar. Dah kawarong orang jauh. Kawarong mau urintal. Nanti lah urintal. Urintal itu bahasa bahari mon ini mie sedap, mie indomie itu bahari urintal. Menyebut ngohop urintal yang itu toh. Bila mengohop tuh marandam. Di Martapura rajin gak ngerti mengohop. Ulun suah bahari di Martapura ngohop. Acel, kohopakan pang mie. Hah, diajarnya apanya nanti kuhop salahnya direndam orang Martapura merendam mie belain aturan tahun di sini namanya kah bahasanya marandam mie. Bahasa mie itu ada kami oriental orang nyebut oriental kan ada tulisannya oriental bahari ya lain daerah lain pakaian lah lain daerah lain sesambetannya lain ya najulan wadai Cakuduk tuh di Kalua Cakuduk di Banjar Galambia sekali tak ke Kalimantan Timur palir kambing ya apa bisa lu aja bingung ya. Jadi disurungi ya kayak itu kan bingung julet nah alhamdulillah dapat Cakuduk apa Cakuduk jadi gini julet Cakuduk di Banjar Galambia orang menyambat nang ini kok ada kambing gini gue aja wadah pagar kambing wah aja udah kayak itu disuruh pagar kambing ya macam-macam lah lain daerah lain pakaian lain lubuk lain ikannya lain padang lain bilalang lain lubuk lain ikannya ya kayak itu bang sudah harap maklum jadi mau kita banyak berjalan banyak pengalaman banyak tahu bahasa orang kayak itu nih kayak bahasa di situ bahasa ulun kan anjing tuh kuyuk tuh bahasa kami kuyuk anjing tak mau bahasa sapaling nang lain tuh duyuk ada hadupan tapi bila pian kakak Kanada kalau Kanada kandangan bagian dalam Kanada ngarannya itu bahasanya kuyuk tuh kutang ujuran dong kutang bahasanya. Jadi sini nyupir kalau jadi supir nah pas kuyuk lalu di hadapan abang teh di sini kadangnya kutang lalu jadi nanti belakang ini penumpangnya berdua orang kalua orang muntai uma ale hapir lanjinya kau aja dia kalua nih menyembungi jika aku tahu pada lanji jika dari gi aku bobot ke sini kalua deh dia orang muntainya desa benagen kamu dia lagi benar supir ini nang hitung-hitung sampai juga ada nemu togonya ada aja supir aku kan ada lanjut nang apang kan ada lanjut juga sampai penumpang aja orang muntai melawan tahu pada kutang tuh bahasa sidin artinya anjing nah mun bahasa kita kutang ya tali yang paling sakti itu namanya karena bisa mengikat 2 biji gunung itu nah itu bang lalu tak kutang tuh mana layaunya nih coba dah kembali akan ke pengantin tadi kisah jauh bener layaunya terserah hai dah atau hendak pakaian kuning kah hendak apakah jujur tadi lah kisahnya deh kayak laki tadi kan kisahnya ada jawabnya berdusta sedikit dustai bini cuma supaya jangan pakalahi itu tetap menjaga kedamaian apa aja nyambini jadi kada makan parut asal ada nyaman udah hasil mau mie kemana udah apa nah kayak itu demi menjaga kedamaian coba akan pin wadah bini berhadapan isok sama raju mau lagi pemesan bini sama juga kayak itu nah ditokarakan laki baju kalirnya kada pas lawan seorang kalir tali kapian ka mana namanya jurah kalir tokah aka ilir kalir to sama
sama dengan puling. Puling bahasa Rohini warna. Itu bahasa Bahari kalir, itu bahasa Bahari tahu nih guru. Kalir. Kalir pulingnya kada baik. Kalirnya kalir tuha, awak anom tukarakan laki nang puling tuha. Gerundung-gerundung kada serenang kepalah jalalaki yang kada bisa nukarakan bini aja. Kada bisa mengira awal umur bini. Kada supaya laki kada sarek puruk sidin tarus. Guring puruk sidin, bangun guring puruk sidin, tuntong-tuntong di tapas puruk sidin, nyalaki himong melihat. Oh my, alih umum or dipakai tarus baju tukaran kok. Ya am jangan bini kesan nyaman pamuai. Jadi padahal dalam hati bini supaya lakas rakai. Ibu puruk tarus menjaga keharmonisan di rumah tangga. Karena apalah metodenya kayak itu dimaklum aja, dimaklum. Dah kembalikan ke kisah adat tadi belum. Orang pemandi-mandi itu pulang, Mbah Tuntong mandi, pacul talasan tiba ke bubungan. Tak ada jenang protes enggak. Ngapa aja Mbah mandi talasan ditimbai ke bubungan? Jerulun jawab orang Bahari itu kan ada bisi dedayan. Makanya ditimbai ke bubungan supaya lakas kareng timbai ke bubungan. Itu tapi napa aja dedayan ada tetap nimbai nah ngarannya gini hendak mempertahankan tradisi ya tetaplah sebagai pelengkap banyak diambil lah kena tapas jamur biasa. Nah tuntong mandi dihiasi orang pengantin tuh. Nah dihiasi diantaranya tuntong berhias di cara mini pengantin tapi cerminnya di hadapan dia ada kililin diprotes orang juga di Jerman Mbah Api. Siapa namanya Mbah Api? Itu orang bercaramin beitihi muha. Tapi Api guru aja di hadapan orang Bahari belum ada listrik. Supaya muha jelas kelihatan lilin diandaki di hadapan caramin. Itu aja repot mikirakan. Ada apa-apa nah kayak itu kan apa-apa. Ada apa-apa. Jadi namanya metode asimilasi. Melebur. Jadi antara agama dan budaya dijadikan jadi satu. Kenapa apa ya nggak kayak ini? Nah inilah yang dibawa oleh para wali songo. Mereka tidak menghilangkan biasa tradisi-tradisi kejawen. Tetap ada. Nah macam misalnya membakar menyan digantilah dengan membakar kayu gaharu. Sekalipun menyan tetap dibakar, tapi niatnya bukan memanggil setan. Niatnya untuk mengharumi ruangan supaya malaikat datang. Lain anunya, lain niatnya, lain aturannya betulan. Zamannya Sunan Kudus itu kan melebur dengan budaya setempat. Di Kudus itu orang Hindunya banyak. Orang Hindu mereka menganggap sapi itu sebagai binatang yang suci. Hancing sapi suci, tahi sapi suci. Itu anggapan mereka. Nah, ketika itu banyak di sekitar Sunan Kudus memahami keadaan mereka. Orang Hindu memuliakan sapi, orang Islam kada boleh menyembelih sapi jadinya. Jadi dipakwakan Sunan Kudus. Di Kudus ini kata beliau, kalau mau menyembelih hewan tidak boleh menyembelih sapi. Demi apa? Menjaga perasaan orang Hindu di sana. Melebur dengan budaya setempat. Sampai wajah ini di Kudus loh. Ada orang yang beli sapi. Bila berkorban, hadangan disembelih orang. Kerbau yang disembelih orang. Udah dia beli sapi. Karena tradisi itu tetap berlaku sampai wajah ini. Adapun Islam kada ada istilah mengharamkan sapi, ada. Nyetai dulu aja sapi ini mau maharam. Lain mahala biung ini. Dasar mujur Islam kan halal, sapi itu halal. Halal, tapi karena di situ lokasinya menjaga perasaan orang Hindu, melebur. Sampai Masjid Sunan Kudus menaranya diulah nang kayak pura. Model kayak arsitekturnya tuh menyentuh seperti tetap ada budaya-budaya Hindunya. Ada apa-apa? Ini namanya meleburkan di situ, asimilasi. Nah, supaya antara Islam dengan agama yang lain itu terasa kada asing gitu. Jadi ibarat orang hanyar masuk Islam nyaman menyesuaikan diri. Nah, itu tuh maksud ulama-ulama Bahari. Ada orang langsung bakal karasan. Datang-datang kabar dua langsung bakal karasan.
Datang apa doang, apa ini bid'ah, apa ini haram, apa ini syirik. Orang hanya masuk Islam udah bila jadi syirik, bid'ah, haram, macam-macam mereka itu terlalu keras ngarannya, ekstrim. Nah, ada metode minimalisasi. Minimalisasi itu memperkecil sesuatu yang bertentangan dengan hukum Islam, tapi diperkecil. Ini ulun contohkanlah, itu dituliskan dalam penelitiannya. Ini salah satu metode minimalisasi. Dulu ada tradisi selamatan laut. Setiap tahun selamatan laut wajib melarung kepala gadis perawat. Itu harus digawe. Bila kada kena laut amuk, laut bisa jadi tsunami, amuk bila kada diberi tumbal. Maka ini dikaji oleh ulama bagaimana caranya supaya pembunuhan kepada gadis-gadis perawan jangan lagi terjadi. Orang sekitaran situ pangarasan orangnya. Jadi mun kada dilarung sampai tahun amuk itu protes. Ulamanya pintar. Jadi metodenya itu minimalisasi, memperkecil suasana. Jadi waktu itu nang biasanya dilarung kepala manusia, tapi ini dirubah, yang dilarung cuma kepala kerbau. Yo mun sapi disumbalin siapa nasare? Hadangan disumbalin siapa nasare? Ada demon di binian disumbali sayangnya. Ya jadi kawin disumbali orang maka harus 6 bujang mah pulang. Disumbali, bayangkan di bini nak kepalanya anda tok timpas langsung kepalanya lalu takan, kan sadis nah gini. Lalu ulamanya pintar, ya sudah, kalau hendak aruhan jiwa selamatan laut kita sumbali hadangan niat untuk selamatan. Niatnya untuk selamatan, dagingnya dimakan nih, kepalanya aja dilarutakan. Kan masih banyak yang dimakan nih daripada yang dilarutakan. Ini ulamanya pintar-pintar bahari. Pintar-pintar benar. Kayak itu menyampaikan dakwah. Jadi istilahnya dakwah itu disampaikan dari hati ke hati, perlahan-lahan menyampaikannya. Kadang-kadang istilah bakal karasan tuh ada rami kan, bakal karasan tuh ada rami. Nah metode yang berbeda-beda ini jangan sampai dibentur-benturkan. Metode dakwah itu berbeda-beda. Ada ulama yang mengambil metode dakwah macam ini, silahkan. Ada yang macam itu, silahkan. Ada yang kayak apa potongannya. Selama itu tidak bertentangan dengan syariat, teruskan aja. Jangan sampai dalam berdakwah si pendakwah satu dengan pendakwah yang lain disisipakan. Itu kada rame. Aturannya aja berdakwah tuh harus kayak ini. Kada boleh nak kayak itu ampun pian, ampun sidin lain. Itu nah, belajarlah kita melihat sisi baik dari seseorang. Belajar memandang sisi positif dari seseorang. Makanya lihati di mana kebaikannya itu di mana. Jangan nang buruknya taruh seliti. Menang buruknya seumuran deh buruk. Kita nih mun di mata orang nang kada tujuan kita biar kita baik, kata apa buruk. Nah, itu makanya ada pepatah, ada ungkapan dari Al Habib Muhammad Al Habsyi. Kalian kata beliau bisa menyenangkan hati siapapun, tapi satu yang tidak bisa kalian senangkan, hati orang yang dengki kepada kalian. Kayak apapun kita baiknya, kayak apapun kita sosialnya, kayak apapun kita dermawannya, tetap disambatnya ini kada ketujuh. Berarti sudah ada bibit-bibit dengki terdahulu di dalam hati. Biar gawian seorang baik, tetap salahkannya. Kan gitu toh. Sudah ada sarik terdahulu, lalu pas tak lihat, pina ada celah langsung aja menyipak. Padahal kita masing-masing bisi kekurangan. Ulun banyak bisi kekurangan, pian pun ada aja bisi kekurangan. Sama-sama bisi kekurangan, saling memaklumi, bukan saling menghujat, bukan saling menyambati. Masing-masing bisi air. Ada nang bisi kureng, nang kayak gini kenalnya. Ada nang kayak genggam dan ada koreng. Ibarat salawarto ada nang rungkang sedikit, ada nang carek tak banyak nih, ada nang wawah tak banyak lagi gitu. Nah lain-lain
Maka kita nah sama pada bisi koreng, jangan saling bahasa sambatan, sama aja pada berkoreng. Itu nah, jangan katuju metihi orang nah jahatnya, jangan diitihi nang baiknya kada suah. Jangan kayak itu, belajarlah metihi sisi positifnya. Nah, tapi ngaran keadaan manusia ya memang kayak itu sudah. Katuju metihi nang kada baik, kada sadar pada seorang pun belum baik. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Samut seberang laut jelas kelihatan, gajah hingga mata ada melihat. Nyata rampir ke mata lu kadang baik. Halus kulit korengnya orang dibuya-buya. Seorang tak bulalak koreng kada sadar. Itulah manusia. Menyembati orang kada berpikir, biar padahal seorang pun basic kekurangan juga. Cobalah kita belajar memandang sisi positifnya seseorang itu di mana. Ambil sisi baiknya. Belajarlah mengkaji di mana hikmah yang tersembunyi di setiap penciptaan Allah Ta'ala. Apa yang diciptakan Allah Ta'ala? Itu ada hikmahnya di dalamnya. Belajar mengkaji hikmah yang ada di dalam ciptaan Allah. Coba belajar. Itihi bujur-bujur. Sekalipun binatang itu najis, pasti ada manfaatnya. Itu sisi positifnya tuh ada, biar ada. Contoh kayak anjing misalnya. Iya, anjing dalam agama kita hukumnya apa? Najis mughalladhah. Najis nang gonol, kada cukup membasuh tuh pakai banyu wara. Maka 7 kali pulang harus ada salah satunya banyu nambah campur lawan tanah. Berat cara membersihinya, najis mughalladhah. Tapi ketahuilah bahwa anjing pun memiliki nilai positif yang bisa ditiru oleh manusia. Apa diantaranya sifatnya anjing? Anjing diberi Allah Ta'ala baisi memori yang sangat kuat. Anjing disebutkan oleh pepatah Arab, at'im kalban li thalathati ayyam sayatadhakkaruka li thalathi sanawat. Coba aja sih dari beri makan anjing 3 hari aja. Anjing itu akan mengingat engkau sampai 3 tahun. Itu kelebihan anjing. 3 hari kita beri makan inya. Inya pinandu lawan muha kita, pinandu lawan bau awak kita. 3 hari aja beri makannya. Sampai 3 tahun nih ingat bila tetamu di jalan kena mudah hendak menolong bila kita kesusahan. Itu anjing. Ayo, kalau ditiru begini bisa menghargai jasa orang lain. Anjing nama jari. Tapi balik ke manusia. At'im insanan li thalathi sanawat sayansaka li thalathati ayyam. Yo, bari makan manusia 3 tahun berturut-turut. Dalam 3 hari yang mudah melupakan kita. Mana ada manusia yang macam ini, berarti manusia ini lebih parah daripada kuyong. Mun kayak itu keadaannya. Anjing aja bisa menghargai jasa orang, masa seorang kada bisa menghargai jasa orang lain? Ayo, kalahkan anjing lah. Nah, ini sisi positifnya anjing. Biarpun inya binatang najis, tapi inya berisi sifat bisa menghargai orang lain. Ya, anjing. Makanya lihat ya anjing-anjing nang pemburu tuh aja biar. Makanya pemburu tuh unjuki tuannya tulang. Ya dah, kasihan banget mengucuk-ngucuk tulang tuh. Dibawain begarit bahasa kalau begarit. Begarit tuh ya berburu, bahasa Indonesianya begarit bahasa kami. Namanya sapilan tuh. Kasihan aja akun menolongi patuanan karena patuanannya berinya makan. Itu anjing bisa menghargai orang lain. Ayo kita lah kalau bisa menghargai seseorang, kan kalah pada anjing karena sedikit jasanya orang lain tetap wajib dihargai. Dikit, apalagi kelasnya tuan guru memberikan ilmu lawan kita, mengajarkan ilmu lawan kita. Ini kan ada kawan dihitung-hitung begini. Ilmu ini mahalnya luar biasa. Makanya paham-paham kita aja. Makanya lihat di dalam manakib Abah Guru Sakumpul. Setiap malam Abah Guru Sakumpul mengaji Quran lawan Guru Hasan di Pasayangan. Saban malam itu juga Abah Sidin Haji Abdul Ghani mengunjuki minyak gas sabutul halus.
Zaini unjuk kena ka guru nyawa. Inggih pun abah. Unjuk ke peguruan. Tujuannya apa? Menghargai jasa peguruan. Sidin malajari seorang mengaji Quran, seorang maringanakan beban sidin dalam menukar minyak gas. Kan bahari zaman lampu duduk. Paling haras terungkeng. Bahari nang bekumpang itu nah. Bekumpang set dikumpah nyarak. Karena kalawasan hendak habis anu kadep aja ini. Bahari zaman terungkeng. Kan latat hidung mengaji bahari. Orang bahari mengaji nah maraki alipan orang bahari ini kerok tuh dia orang bahari alipan nah maraki nang lampu besumbu latat hidung jadi gembangan jaga pengajinya nyaman kayak wahini mituda tilawati mituda macam-macam nyaman kakanakan mengaji bahari betul orang alif di atas a ain mati waw badaban barisnya o dal badaban barisnya tu itu orang bahari lapahnya behija. Nah, aturannya nang dapat semenit dapat berapa baris? Semenit tuh paling sabaris ya. Kenapa bahija kayak itu? Alif di atas a, alif bahijaan deh. Iya kan tapi bisa tadi bang. Anda ingat tuh ya nah kayak itu bang alif di atas a, ain mati waw berdepan barisnya o dal berdepan barisnya tu itu orang bahari. Adalah di sini nang suatara saya belajar kayak itu. Nah, banyak menonton suatara saya nah kayak itu tuh. Wah ini nyaman dengan kanak-kanak nang ini aja langsung. Ini langsung aja tuh. Tinggal membujuri aja lagi, membujuri bacaan. Jangan sampai kita baca Quran tuh salah umuran. Dibujuri bang bacaan tuh nah. Mulai alif sampai ya tuh ada samanya hurufnya. Lain bacaan. Mbak bila ada sama ilat biar salah. Ada salah hurufnya ilat biar salah. Baca Fatihah luput misalnya, baca ayat idza zul najim salaman. Ijajul jilatil ardu jiljalaha jim salaman. Jalika jajaa'ud jalimin. Jim salaman itu berarti ilat seorang salah. Padahal hurufnya ada lal kan di situ ada zai atau wa zalika jazaa'ul zalimin tapi kan ilatnya itu salah jalika jazaa'ul jalimin belajar jangan kada belajar khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah sebaik-baik di antara kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kembali ke pembahasan tadi. Jadi dalam metode dakwah harus kita menyampaikan dengan lemah lembut. Kembali ke tema asal. Lemah lembut, jangan memakai kekerasan. Oh guru, mun ada tuan guru keras kayak apa? Oh itu sesuai tempatnya. Keras wajib dikeluarkan apabila memang kita melihat situasi saat itu wajib keras. Bila kita lemah, kita dipermainkan orang. Bila kita keras, orang kadawani maraki. Orang kadawani hendak mengobrak-abrik. Saatnya di situ kita keras. Ada waktunya kita angkat senjata. Nah, tapi dalam hal berdakwah kalau bisa kita berbagi-bagi. Kalau zamannya sesuai, kita berbagi-bagi. Ada yang berdakwah, ada yang berjuang. Itu kalau zamannya sesuai, bagus kayak itu. Ada spesial pejuang yang mempertahankan supaya artinya Islam ini jangan dirongrong oleh orang yang kada ketujuan Islam. Ada spesial kayak itu tuh. Ada yang berjuang kayak itu. Ada yang spesial untuk berdakwah. Ada yang spesial untuk berdakwah. Jadi kerjasama itu penting benar itu. Kalau kada khilaf lah, itu dalam sejarah disebutkan Pangeran Antasari yang di Banjarmasin, pahlawan nasional Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari itu beliau kalau kada khilaf hidup sejaman dengan Tuan Surhi Mufti Haji Jamaluddin yang di Sungai Jingah.
Mufti Haji Jamaluddin yang ada di Sungai Jingah. Beliau itu kan hidup sejaman, tapi beliau berdua ini berbagi. Jadi Pangeran Antasari ini orang alim juga, tapi spesial angkat senjata. Spesial angkat senjata melawan Walanda. Melawan Walanda di Rombahari. Ini beliau yang spesial, fokus memimpin rakyat berjuang sampai diisi semboyan wajah haram menyarah wajah sampai ke putih. Itu diisi semboyan beliau. Nah, spesial berdakwah Datuk Surgi Mufti Sungai Jingah. Ini yang spesial berdakwah. Beliau ini ternyata berbagi. Jadi berbagi. Sengaja Mufti Haji Jamaluddin ini hidupnya kada hendak melawan lawan Belanda. Tujuannya apa? Supaya bermajelis nyaman. Kalau melawan lawan Belanda, kayaknya majelisnya diawasi Belanda. Ngalih dia diawasi, nah berdil gana-gana lah kayak itu. Mengawasi di depan majelis nyaman lah. Kan mulai bahari rupanya majelis itu diawasi orang. Diawasi, nah mengawasi majelis. Bukan Belanda, bila wani melawan Belanda. Makanya Datuk Surgi Mufti ambil jalan kada hendak bersuara lawan Belanda. Tapi sidin berbagi tugas, wahai Pangeran Antasari, aku tutup mulut urusan perjuangan. Tapi perjuanganku di bidang agama. Aku mendidik supaya masyarakat mengerti agama. Sampian nang berjuang angkat senjata. Jadi nang disasahi Belanda itu Pangeran Antasari. Datuk Haji Jamaluddin kada disasah Belanda karena beliau kada menentang. Beliau sengaja dalam hati sarikai, cuma ini harus dilakukan supaya nyaman menyampaikan dakwah Islam. Paham gak biar? Ini berbagi dalam berdakwah namanya. Datuk Surgi Mufti itu kan ada kisah yang alimnya sih. Tapi karena beliau melebur dengan pemerintah kada bisa jual macam-macam isi sini santai aja pemajelisan. Bahkan Belanda tuh digagayai sidin sampai waktu pemajelis napa Datuk Surgi Mufti ini waktu pemajelisan tersambat, setiap ada air pasti ada ikan. Ngarannya orang kafir nih mendengar kada percaya, ini kada masuk akal ini. Di mana ada banyu di situ ada iwak, protesnya. Wahai Tuan Haji Surgi Mufti, kalau pian mengatakan di mana ada air di situ ada ikan, apakah di kelapa ada ikan? Iya di sini. Iya akan sidin langsung. Orang wali namanya juga seorang milik juga. Oh masak je Belanda. Kalau sampai anda percaya, petik kelapanya. Mutik Belanda sebujur mutik. Nah orang hunang ngaretnya. Mutik. Balah jadi tuh. Dibalas sidin. Nah kelapa-kelapa yang bubuyo di dalam. Wah tak percaya saya. Petik lagi kata beliau. Mutik pulang. Balah pulang kelapa-kelapa pulang. Yang bubuyo. Sampai Belanda bingung. Pokoknya aja sidin kayak itu pandirku, kayak itu keadaannya. Di mana ada air di situ ada ikan. Sampai di dalam buah niur pun ada iwaknya. Kan untung aja Belanda kada berucap mau di dalam alat satambul itu mah ada iwaknya. Yang kada berucap nang itu rakai tidak ada. Dapatnya bubuyo aja. Nasi krimnya itu bisa hanya malarap. Sampai pahabaran. Untung kan nyambat situ. Nyambat di buah nior aja kan. Untung juga lah. Makanya bila kita berziarah ke Sungai Jingah itu datang. Selamat datang aja di wisata religi Datuk Surgi Mufti Haji Jamaluddin. Makanya bergambar buah nior ada iwak di dalamnya. Nah, di mana ada air di situ ada ikan. Oh, gitu. Itu karamat sidin, karamat Datuk Surgi Mufti itu. Nah, ini. Lalu Datuk Surgi Mufti itu nyaman menjalankan dakwah karena beliau tidak ada urusan dengan pemerintah. Tidak ada urusan. Nah, sampai beliau nyaman maulah jalan. Jadi cari yang pertama kali memprakarsai menembuskan jalan mulai dalam pagar ke Kalampayan itu Datuk Surgi Mufti. Datuk Surgi Mufti Haji Jamaluddin. Dan beliau orang yang pertama kali meletakkan atang-atangan di kubur Datuk Kalampayan. Jadi bahari kubur Datuk itu biasa, lalu diandaki tangannya oleh Datuk Surgi Mufti Haji Jamaluddin. Itu disebutkan dalam sejarah manakibnya beliau. Dan Masya Allah. Jadi ada ulama nang kada hendak memanggil urusan pemerintah. Diam, tujuannya diam bukan berarti menyerah, tapi mereka memikirkan ada maslahat yang lebih penting daripada yang lain. Nah ini agama
agama. Kalau berataan berjuang melawan Belanda, masyarakat bungol ilmu agama. Mau kada mau sidin, aku memilih majar ilmu agama aja. Pangeran Antasari yang disuruh berjuang. Ya nanti disasah Belanda terus kok. Kamana Pangeran Antasari disasah, dimata-matai oleh buhan Belanda. Sampai sidin buka kabayan begok. Bayan begok kan anaknya di daerah Muara Tewe. Daerah Muara Tewe sana, Bayan begok, Kalimantan Tengah. Sampai lari ke sana, bisa pian bayangkan dari Banjarmasin ke Muara Tewe. Mulai kalau aja lapahnya bayangkan hutan dia hutan. Lalu ke Tewe itu pian, boleh ke kiwa hutan, boleh ke kanan hutan. Ini apa aja ulun sampai ke Muara Tewe. Sudah sampai, kita dapat kotanya kota, lagi sama buat. Nah sebelum itu nah hutan terus itu wajah ini. Bayangkan bahari zaman Pangeran Antasari. Jalan mahantas, jalan hutan nang udah gembangan. Hubungan sidin sampai Pangeran Antasari pun meninggal di Bayan Begok sana. Tapi kemudian diangkat, dialih ke Banjarmasin. Nah, ini contoh dakwah itu berbagi-bagi berjuang. Jangan dikuluk sorangan, berbagi-bagi biar bagi-bagi. Nah alim lawan ilmunya, kan kayak itu bagiannya. Nang sugih lawan duitnya, nang jagau lawan kejagawannya, nang gagah lawan tenaganya, nang pintar lawan pikirannya. Berbagi-bagi berdakwah dong. Jangan tahu tuan guru jadi tumpuk. Pokoknya urusan berdakwah ini guru, pemudahnya mau. Guru terus. Pastikah tuan guru itu sugih mereka? Kada. Ada daerah-daerah tertentu nang kadang-kala dijangkau mun kada duit banyak. Ada. Harus ada kerjasama antara orang alim dengan orang sugih. Harus ada guru, biar hendak berdakwah kemana? Oh tuh daerah sana. Oh itu guru jalannya sakit. Kadang-kala biar pakai mobil rendah. Atau harus mobil garden tinggi. Garden kan apa sampai itu? Nang tinggi gitu nah. Paling kada biar pakai Fortune. Atau pian pakai baju sport ke situ, atau pakai Land Cruiser, wah, nyamben ora bisa. Pakai Alphard pian ke situ, nangis Alphard. Ada turunakan yang tinggi-tinggi. Ini mah hajatakan duit banyak, Fortune minyaknya gencong, baju sport minyaknya gencong. Mau kada mau nih mah hajatkan duit banyak. Nah nang sugih paham. Guru lawan anak murid sidin tulakan seorang mau dari duitnya. Nah guru aku ulun kada kalau umpat berdakwah apa ulun duitnya aja. Nah itu nah ianya kurang kawa berjalan antara duit seorang itu tuh nah ianya. Makanya jadi anak murid itu paham guru hendak mulai majelis salam halulung pengumuman hanya paham anak murid. Kita juga guru memerlukan dana sekian sawat pengumuman gurunya hanya aku 4 aja nyumbang. Orang sudah guru menyambat nah di majelis ini kada tuntung-tuntung itu sudah paham. Majelis di sini kada tuntung-tuntung paham maida tuntung akan berarti pakai duit tuntung akan nggak mau pakai wadah ya. Makanya langsung paham langsung itu paham. Makanya kita himong melihat orang sugi itu mengerti urusan agama, himong benar. Bebayar aja tagatil langsung keluar. Himong kita orang sugi kayak itu. Jadi orang sugi umah lapahnya ini digamit, lapahnya manggamit. Babintaan kakanakan buku syuting. Bisa napa tohnya? Acara Isra Mi'raj dia aja. Berapa aja orang dia buat rumah 20, aku 15 di sini. Awak penyugihnya di kampung 15, kenapa kisah? Kurang awak penyugihnya tuh, nah berapa toh tak kumpul berataan, Tuhanmu perlu berapa kekurangannya aku. Kan kayak itu nah nyaman. Nah kami perlu 2,5 juta, kurang par lagi tengah 2, nah 1 juta ini oleh, aku nukupinya. Kan kayak itu orang. Nah ini kan urusan majelis jabuk, langgar jabuk, masjid jabuk. Kayak apa? Rakai di situ. Nyuruh marakai waram bari kan ya. Nyuruh marakai aku gini sih, nyuruh rakai. Apa marakai itu majelis yang kayak ini, marakai sehari 2 hari tuntung. Maulahnya maka bisa setahun kada tuntung. Nah, ada yang kegembangan. Lain lah kayak orang sugih nang pemahaman sih. Bila nyuruh marakai dasar bujur mandap dulu. Ya itu tuh ada almarhum orang di Masya Allah dekat jadi wadah kita tuh. Jadi Sidin meninggal dunia. Cabuk balai di kampung Sidin, langgar tuh.
Ji, jurang, anggarnya jago kayak Pak Ji, mungkin dirakai dia Ji ngalih, rakai aja sih deh, sini nyuruh merakai. Tapi sini mana nambah dahulu, aku 300 juta sih. Nah kayak orang manis yang didengar, jadi nyuruh merakai orang, rakai ya udah. Mau orang rakai ya apa untungnya? Nah, hanya jangan rakai itu kita. Ada kerjasama, jadi nalim lawan ilmunya, nang sugih dan kesugihannya kan kayak itu. Nah pengarannya nang nang jagawan kejagawannya penting juga nang jagawannya harus ada misi pengawal nang jagau. Pokoknya guru ebian kami mengawalnya. Nah mengawal nih jagau, mun kada jagau jangan mengawal. Kalau guru singgahkan preman tengah timbuk pak. Timbul nang mengawal udah dulu buka. Bisa aja kamu urusan di tuan gurunya. Aku kadang campur lah aja. Apa itu kan mengawal kan? Orang mengawal tuh jadi pasukan berani mati. Itu orang mengawal. Nah, itu ini mengawal buka dulu ya. Allah, ini jagau harus ada juga. Nang gagah pakai tenaganya. Anu guru enak ini dari bapak kabisaan. Disuruh nyetok tarbang ada bisa nyetok, disuruh menyair suara kayak kumbang dalam betul. Dan yang bisanya guru kami menyusuni sandal barang kami. Nah, atau misalnya apa lagi mengangkat akan hambal, membersih akan karpet, memasak akan taruh. Ini gagah-gagah anunya jatahnya berbagi-bagi lah kayak itu lah. Berbagi-bagi urusan dakwah tuh berbagi-bagi. Semuanya ingin mendapatkan keberkahan. Semuanya ingin mendapatkan keberkahan. Ilmu itu didapatkan keberkahan dengan cara berkhodam. Syekh Muhammad Al-Maliki, Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan sabatul ilmi bil mudzakarah. Barikitnya ilmu kata rancak maulang. Yang guru tadi saya baca ta'limul muta'allim sehari muliki 5 kali. Itu tuh sabatul ilmi bil mudzakarah. Bila hendak barikit ilmu rancaki membuliki. Rancaki membulik-buliki pelajaran yang sudah tuh dibacai bahasa mau barikit. Wa barakatuhu bil khidmah. Berkahnya ilmu bisa didapat dengan berkhodam. Orang nambah khodam tuh berkahnya lakas dapat. Bahkan lakas bakaramat orang berkhodam itu ada kegembangan. Apalagi bawa sandal tuan guru berkah benar ya. Karena nang membawa sandal itulah yang menopang menyangga awak tuan guru mulai kepala sampai batis. Bahkan kalau bertanding kopiah lawan sandal itu insya Allah lebih mulia sandal tuan guru daripada kopiahnya. Kenapa? Kopiahnya cuma di atas suara. Sandal sebukuan nih namanya nyandang. Mulai kepala sampai batis. Aku aja sandal nang beratnya tahu kan? Maka yang paling banyak berkahnya berarti sandal. Itulah makanya sandal tuan guru banyak diincar maling. Bila kan ada nama jaga bisa huruf ibunya berkah aja maling. Hanya mau berkah nyentang tuh. Kenapa ambil berkah? Nah, kayak begisahnya. Nah, berkahnya ilmu bisa didapat dengan cara berkhodam. Membantu perguruan, membantu majelis, berkhodam. Itu dapat berkah ilmu. Wa naf'uhu biridhas syekh. Adapun manfaatnya itu bisa didapat dengan kita mendapatkan restu perguruan. Kita akan merasakan ilmu itu manfaat tatkala guru kita ridho lawan kita. Tapi mun guru kada senang lawan kita, guru kada merestui lawan kita, jangan harap ilmu kita manfaat. Dunia kada manfaat, akhirat pun kada manfaat. Ilmunya bisa jadi hujjah baginya. Wal'iyadu billahi min dzalik. Makanya Nabi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, ulun berlindung lawan pian daripada ilmu nang kada bermanfaat. Nah, alhasil kesimpulannya bahwa marilah kita bersama-sama dalam menyampaikan dakwah Nabi bahu membahu. Bersama-sama kita bahu membahu. Jangan saling bertinjakan lah. Ada rame dia. Ada rame. Wala tanazza'u. Jangan saling berbantah-bantahan. Fatabshalu wa tadhhabu rihukum. Karena mun kita berbantah-bantahan, kita ni kada ada lagi wibawa di mata musuh kita. Hilang wibawa. Musuh mudah mengukur kelemahan kita. Dia nampak kalahi kada orang lain lagi. Inya juga sesama Islam bakalahi. Mudah orang mau berabrik kalau kita kada bersatu. Yuk kuatkan persatuan, bahu membahu untuk dakwah Nabi. Nang alim pakai ilmunya, nang sugih pakai duitnya, nang jagau dengan kejagawannya, nang gagah dengan tenaganya, nang pintar dengan pikirannya. Semuanya lihat profesi pian masing-masing.
bisa biar gunakan untuk membantu dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apabila kita berdakwah ikhlas, berdakwah bahu membahu dalam dakwah, Nabi akan mendekati kita. Ada kita lagi nama para Nabi langsung memarahi kita karena berkah kita berdakwah ilallah, dakwah mengajak orang kepada Allah dengan ikhlas. Nabi langsung memarahi kita. Ya bayangkan. Dan bahkan orang berdakwah dengan ikhlas pasti langsung Allah nama angsulinya. Allah langsung memberi balasannya. Macam-macam balasan bisa diberi, baik di bintangan dunia maupun di bintangan akhirat diberi. Bahkan orang yang berani mewakafkan dirinya untuk berdakwah, sekalipun kada sempat mendidik anaknya di dalam jaminan Allah. Inilah yang terjadi cerita terakhir kepada almarhumah Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawah. Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah mencurahkan waktunya untuk dakwah, mendakwahi umat Nabi Muhammad. Kada sempat beliau mendidik anak Sayyidin nombor 3 Muhammad Hasan Fatimah. Kada sempat mendidik, kada sempat bercengkerama dengan anak-anak dengan waktu yang cukup lama, kada sempat. Tapi lihat Allah memberikan balasan. Walaupun beliau mendidik anaknya kada bakorinah, tapi Allah menanamkan langsung tarbiyatul ilahiyah ke dalam hati anak-anaknya. Anak beliau Muhammad itu pernah ke majelis abahnya, kada mau masuk, nang berceramah abahnya dibuka majelis Rasulullah malam Selasa. Anaknya nangis di luar, lagi halus, diparaki orang. Kenapa biar nangis Sayyid? Ayolah kami antarkan ke muka ke tempatnya Abi. Tidak mau, saya tidak mau dekat sama Abi. Loh, kenapa tidak mau dekat? Kan itu orang tuanya Sayyid. Enggak, saya malu. Saya malu masuk masjid tanpa menutup kepala. Kopiah tadi tinggal di rumah. Kan ingat bawa Muhammad Al-Musawah. Kan ingat membawa, nangis. Kada hendak masuk masjid kada bawa kopiah. Karena kita tahu hukumnya masuk masjid kada bawa kopiah makruh. Sidin kalau mau nangis pian. Oh inggih kalaunya sambil mau kopiah, kita beli dulu yuk. Ditukarakan oleh jemaah hanya mau masuk. Siapa yang melajari? Allah langsung menitipkan hal seperti itu dalam hatinya. Hasan, anak beliau yang nomor 2. Hasan itu pernah masbuk sembahyang subuh. Masbuk bukan kesiangan, masbuk serakaat. Abahnya jadi imam, tuntung salam, Hasan nangis. Kenapa? Kata Habib Mundir nangis. Maafkan Abi, Hasan terlambat sholat subuhnya. Hasan ngompol. Takame, salam mandi dulu jar Hasan. Hanya lompat sembahyang sama Abi. Dalam hati Habib Mundir, aku kan suah mengajarkan ini non anakku. Di mana anakku tahu nama macam ini? Ternyata inilah balasan dari Allah, tarbiyatul ilahiyah. Langsung pembalasan dari Allah. Yang penting kita dakwah ikhlas. Biarlah kita serahkan diri kita untuk Allah. Anak cucu kita semuanya insya Allah akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan majelis malam hari ini menjadi pelebur dosa-dosa kita, menjadi penyebab kita diselamatkan Allah dunia sampai akhirat, menjadi penyebab anak cucu kita pun diselamatkan Allah dunia sampai akhirat, dan majelis malam hari ini menjadi penyebab kabulnya segala hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Doakan semua guru-guru kita, habaib kita, mudah-mudahan beliau-beliau sehat walafiat, panjang umur, kabul segala hajat. Doakan ulun pula, mudahan ulun sehat terus awak, kada singkolan, kada sakitan, kada rimputan. Nggih, pokoknya doakan mudahan sehat walafiat. Insyaallah besok pagi habis kuliah subuh, ulun jam 8 berangkat ke Perondongan. Jadi ada 2 acara, Sangkulirang dengan Karangan. Sangkulirang dengan Karangan, baru habis itu balik lagi ke Samarinda. Malam Selasa ada di Lojana, itu terakhir ulun di Samarinda. Masya Allah, buan Samarinda ini luar biasa, sambutannya luar biasa, memuliakan tamu luar biasa, sampai kada kawa membuat dia lagi parutnya fikul makan pada tiap-tiap tempat makan dan juga Masya Allah, luar biasa orang Samarinda nih. Terima kasih kerjasamanya pian-pian berataan, jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridai kita berataan. Demikian, minta ridha, minta halal, minta maaf dan pian-pian berataan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.